belum bisa menyatukan jiwa dan raga kita. Mari belajar tentang kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita jumpa lagi di Bejo SA Channel kesayangan kita yang mengajak kita untuk selalu mengaji lagu Tomo, yaitu belajar berakhlak mulia. Hari Jumat 9 April 2021, saya telah menyelesaikan kholwat di hari ketiga dan sekarang memasuki hari keempat. Ada banyak pelajaran yang telah saya terima. Antara lain yang akan saya sampaikan di sini adalah masalah kejujuran. Di mana kejujuran itu kata-kata yang simpel tapi sulit untuk dipraktekkan. Kita sendiri pada orang lain pun sering tidak jujur. Kita berkata A pada orang lain, tetapi nyatanya B. Kita janji jam 7, jam 8 baru datang, atau bahkan tidak datang. Kita sanggup, ternyata tidak sanggup, dan sebagainya. Itu kejujuran kita pada orang lain yang perlu kita koreksi. Kemudian kita juga tidak jujur pada diri sendiri. Misalnya, hati kita mengatakan A, pikiran kita mengatakan B, lisan kita mengatakan B, perbuatan kita itu berbuat C. Nah, ini tidak sinkron antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nggak sinkron. Hati kita mengatakan suka pada seseorang, tetapi di hadapan orang itu kita seolah-olah benci, atau sebaliknya. Hati kita sebenarnya benci pada orang itu, tapi ketika ketemu kita pura-pura suka. Kita ngomong yang baik-baik, kita puji dia, kita berbuat yang menyenangkan dia, seolah-olah kita menyukainya, padahal kita benci sekali pada seseorang tersebut. Nah, ini kita sudah berbohong pada diri sendiri. Kemudian juga kita tidak jujur pada Allah. Kita sering berjanji pada Allah, ini yang nyata saja ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini yang sering kita ingkari. Kita sering berjanji pada Allah bahwa seluruh hidup kita, sholatku, ibadahku, hidupku, matiku, ya, hanya karena Allah, Rob sekalian alam, lillahi ta'ala. Tetapi pada prakteknya bagaimana? Betulkah hidup kita ini hanya untuk Allah? Kita hanya berjalan ke Allah. Kita sholat lillahi ta'ala, sholat karena diperintah Allah, bukan karena pahala. Kita puasa karena diperintah Allah, bukan karena pahala. Kita bekerja karena diperintah Allah, bukan karena duit. Nah, kita sering secara tidak sadar kita tidak jujur pada Allah.
Nah, ini bagaimana kita bisa belajar jujur pada orang lain, pada diri sendiri, dan pada Allah. Ya, kita harus bisa menyatukan jiwa dan raga kita. Ya, jiwa dan jasad kita harus betul-betul bisa satu. Ya. Jiwa kita selalu sadar Allah. Jasad kita harus juga kita bawa ke Allah. Artinya, antara hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita itu harus satu dengan kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita latih. Hati kita itu berkata apa, itu harus kita ikuti dengan pikiran kita. Juga harus kita ikuti dengan ucapan kita. Harus kita ikuti dengan perbuatan kita. Itu artinya selaras. Dan semua ini satu dalam kesadaran terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus berlatih, terus berlatih. Ya, berlatih yang mudah-mudah dulu lah. Bagaimana caranya? Kita ngomong yang sudah kita lakukan. Itu pertama. Kita ngomong yang sudah kita lakukan. Kalau kita sudah belajar, kita ngomong tentang belajar. Kalau kita sudah berlatih sabar, kita ngomong tentang sabar. Kalau kita sudah berlatih jujur, kita ngomong tentang kejujuran. Jadi tidak jargoni. Iso ngajar, ora iso nglakoni. Gitu. Yang sering terjadi pada diri kita. Kita sering berteori, ya, sering mengungkapkan hal-hal yang seolah-olah tinggi sekali dalam ketauhidan, dalam tasawuf, tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Kita sering menggurui orang lain, sementara kita tidak melakukan apa-apa. Nah, itulah jargoni. Kita ngajari orang itu harus begini, dan lain-lain. Ternyata kita tidak melakukan itu. Kita hanya paham teorinya, kita hanya ngerti ilmunya. Ini kita harus belajar itu. Ya. Belajar menepati janji. Sering, saya dengar sering. Ya, menimpa diri saya sendiri juga. Iya, itu loh. Si A berjanji nanti datang ya jam 5. Iya. Ya, saya tunggu. Ternyata nggak jadi. Ada alasan ini dan itu. Kalau memang ada alasan, memang darurat, maka katakan sebelum waktunya tiba, ya, sebelum janji itu bisa kita tepati. Contoh, kita berjanji pada seseorang datang jam 5. Nah, sebelum jam 5, apabila ada keperluan yang darurat, katakan saya belum bisa datang atau saya mungkin terlambat. Itu caranya.
Nah, ini kita janji pada Allah, kita sering la haula wala quwata illa billah. Nah, tetapi kita masih merasa punya kekuatan, nah, merasa bisa berusaha. Banyaklah contoh kita sering tidak menepati janji kita pada Allah. Nah, ini bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang mutakin, bisa menjalankan amanah, tanda perintah. Kalau kita belum belajar untuk memperbaiki diri, belajar menyatukan hati, pikiran, perkataan, perbuatan dalam satu kesadaran terhadap Allah SWT, belum bisa menyatukan jiwa dan raga kita. Mari belajar tentang kejujuran. Semoga video ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.